Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semua. Kita bersyukur kita dapat melalui tahun 2020 bersama dengan pimpinan Tuhan. Kita tahu tahun 2020 kita mengalami banyak hal yang membuat kita susah, banyak hal yang membuat kita sedih, khususnya ketika pandemik masih terjadi di dalam kehidupan kita. Pada tahun baru ini kita tentu berharap Tuhan akan memberikan kepada kita banyak kebaikan. Oleh karena itu, pada pagi ini kita akan bersama-sama berjumpa dengan Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu lah kami boleh ada pada hari-hari di tahun baru 2021. Kami percaya Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami, bahkan Engkau yang membentuk diri kami. Firman-Mu itulah yang selalu menyertai kami, dan sungguh kami bersyukur Tuhan kalau pada kesempatan ini kami dapat membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan juga yang selalu menyertai, menolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Firman-Mu sungguh boleh kami terima, firman Tuhan boleh tertanam dalam diri kami, berakar, bertumbuh, berbunga, dan juga berbuah di dalam hidup kami. Sertai setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, Roh-Mu yang kudus bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, sesudah yang kasih Tuhan, sekarang saya sedang berada di sebuah kota kecil di Bandung Timur, yaitu tepatnya di rumah adik saya. Saya kalau berada di suasana kota kecil seperti ini, selalu ingat pada masa kecil
yaitu ketika saya duduk di sekolah dasar dan tinggal bersama papa mama. Salah satu kebiasaan saya sewaktu masa kecil adalah setiap pergi ke sekolah, tak lupa saya menagih bekal. Mama, mana bekalnya? Lalu mama saya memberikan sedikit uang dan tak ketinggalan juga memberikan nasihat. Jangan banyak jajan, belajar yang baik. Begitu nasihat mama. Sedikit uang dan nasihat. Itulah bekal saya pergi ke sekolah. Sebenarnya setiap saya akan melakukan perjalanan yang cukup jauh, orang tua saya selalu memberikan bekal, yaitu sedikit uang dan nasihat. Bagi saya, bekal ini sungguh berharga. Sedikit uang, oh itu berharga untuk beli makanan. Beberapa nasihat, wah ini juga hal yang berharga. Karena nasihat adalah untuk menjaga sikap atau perilaku saya. Sebelum kita melangkah jauh di tahun 2021 ini, ada baiknya kita memandang Amsal 3 ayat 1 sampai 12 sebagai suatu bekal bagi perjalanan hidup kita. Memang bekal ini tidak berupa uang, tapi berupa nasihat. Tadi saya katakan nasihat juga berharga. Bahkan nilai dari nasihat itu jauh melampaui nilai uang. Terutama juga kalau nasihat itu kita dengarkan baik-baik, kita ingat dan laksanakan. Tentu hasilnya jauh melampaui hasil yang diberikan oleh uang. Dari Amsal 3 ayat 1 sampai 12, kita menerima bekal nasihat yang diberikan oleh Tuhan bagi perjalanan hidup kita. Paling tidak saya menggambarkan ada 4. Pertama, nasihat dari Amsal 3 ini mau mengatakan tentang supaya kita tidak lupa kasih dan setia. Tulis Amsal 3 ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang terutama yang tidak boleh kita lupa adalah kasih dan setia yang nyata dalam hidup kita, yaitu dari Tuhan Allah kita. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus adalah Allah yang sungguh mengasihi kita. Dan kasihnya itu tetap selama-lamanya. Kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 menyatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Di dalam Tuhan Yesus, Allah telah menyatakan damai sejahtera kepada kita, kepada dunia ini. Dalam persekutuan Roh Kudus, Allah terus membimbing dan mengajarkan kepada kita agar kita berjalan dalam kebenaran dan keselamatan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tidak lupa kasih dan setia Tuhan, inilah yang akan terjadi dalam hidup kita, yaitu kita hidup tidak dalam ketakutan. Saya teringat 1 Yohanes 4 ayat 18. Di situ tertulis, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi pada hari-hari ke depan di tahun 2021 ini. Yang kita tahu pasti adalah kasih
dan setia Tuhan yang melampaui segala akal itu terjadi, melimpah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, memang seharusnya kita menjalani hari-hari ke depan tidak dalam ketakutan. Kasih dan setia Tuhan bersama-sama kita. Nasihat kedua, Amsal ini juga menasihatkan kepada kita agar tidak lupa percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ayat 5-6 dalam kitab Amsal 3 ini sangat jelas bagi kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu saudari yang kasih Tuhan, Tuhan Allah adalah pencipta dan pemelihara alam semesta ini. Dia menciptakan semesta ini sungguh amat baik. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kitab Yeremia 29 ayat 11 menyatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, mengakui Dia dalam segala laku hidup kita, maka kita tidak mengedepankan pikiran sendiri. Betul, dalam hidup ini kita seharusnya punya pertimbangan akal, pikiran, punya rancangan atau rencana masa depan hidup. Tapi jangan lupa, Tuhan turut bekerja. Dan kita seharusnya tidak lupa Tuhan dalam setiap perencanaan. Yakobus 4 ayat 13-15 menuliskan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dalam setiap perencanaan hidup kita, jangan lupakan Tuhan. Tetap percaya Tuhan dengan segenap hati. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu bagi setiap orang yang mengasihinya untuk kebaikan umatnya. Nasihat yang ketiga, selain diminta untuk tidak lupa kasih dan setia, kita juga diminta tidak lupa percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga ini, kita diajak untuk tidak lupa memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Amsal 3 ayat 9 memang menyinggung hal memuliakan Tuhan dengan harta, dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Jika demikian, nasihat ini ingin mengingatkan kita agar memuliakan Tuhan dengan sesuatu yang konkret. Bukan cuma omong doang, tetapi sekali lagi sesuatu yang kelihatan, yang berdampak langsung bagi kehidupan. Memuliakan Tuhan di sini bukan ditunjukkan dengan puji-pujian atau nyanyian. Betul bahwa puji-pujian atau nyanyian itu adalah memuliakan Tuhan. Tetapi muliakanlah Tuhan dengan hartamu, mau mengingatkan kita agar kita memuliakan Tuhan dengan sesuatu yang nyata dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Itulah nasihat yang ketiga. Nasihat yang terakhir, dari Amsal 3 ayat 11-12, kita membaca, kita diminta untuk tidak lupa bersikap terbuka
terhadap ajaran Tuhan. Begini nasihat jelasnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Bapak Ibu sesedari yang dikasihi Tuhan, bagi saya di setiap peristiwa hidup kita selalu ada hikmat, ada ajaran dan didikan dari Tuhan Allah. Bersama Roh Kudus kita mau menerima setiap hikmat, ajaran dan didikan dari Tuhan. Itulah sebabnya kita seharusnya hidup dalam syukur. Kalau kita menerima peristiwa baik dalam hidup kita, oh itu tentu membuat kita mudah mengucap syukur. Mari kita belajar untuk mengucap syukur dalam peristiwa yang tidak menyenangkan. Karena memang hidup ini selalu disertai juga peristiwa yang tidak menyenangkan. Dalam bersyukur kepada Tuhan atas segala peristiwa, kita akan menerima hikmat, ajaran, dan didikan Tuhan. Yang paling penting tentunya adalah mari membuka diri bagi setiap ajaran Tuhan, setiap didikan Tuhan melalui setiap peristiwa. Kita membuka diri, lalu kita mengubah diri kita sesuai dengan hikmat, ajaran, dan didikan Tuhan. Jangan ngotot atau keras kepala dengan prinsip yang kita pegang, dengan ajaran atau pandangan kita sendiri. Ada Tuhan yang lebih tahu tentang kita, tentang hidup kita ke depan daripada kita sendiri. Ada Tuhan yang lebih sayang kepada kita daripada kita sendiri. Demikianlah nasihat dari kitab Amsal ini. Demikianlah bekal yang Tuhan mau berikan bagi kita di awal tahun 2021 ini. Saya akan membawa bekal itu dalam perjalanan hidup di tahun 2021, bahkan untuk selamanya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari? Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena dalam perjalanan hidup kami, termasuk ketika kami melangkah di hari-hari di tahun 2021, Engkau selalu memberikan kepada kami bekal. Bekal berupa nasihat yang sungguh nyata dan sungguh sangat baik bagi kami. Tuhan, kami membuka diri kami. Kami menyambut bekal yang Kau berikan itu. Nasihat-nasihat yang sungguh indah bagi perjalanan hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih untuk semua ini. Biarlah kami bukan hanya memegang bekal kami, tetapi kami juga mau memanfaatkan bekal kami ini. Kami mempraktekkan setiap nasihat-Mu. Di sepanjang perjalanan hidup kami ke depan, biarlah hari-hari kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami, ya Tuhan, sebagaimana nasihat-Mu, mendapatkan banyak didikan melalui setiap peristiwa kehidupan. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Setiap kami, dimanapun kami berada, dimanapun umat Tuhan berada, Engkau Tuhan selalu melingkupi kehidupan umat-Mu. Turut bekerja di dalam kehidupan umat-Mu. Sertai di tahun 2021 ini, setiap kami, ya Tuhan, kasihanilah kami,
ya Allah. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Roh Kudus. Biarlah kami tetap berpengharapan di dalam Engkau. Kami mau serahkan setiap rancangan hidup kami. Kami tahu Engkau lebih sayang kepada kami daripada kami sendiri. Ya Tuhan, biarlah kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi kami boleh mengedepankan setiap kehendak Tuhan. Kami menyerahkan untuk masa-masa di mana kami sebagai masyarakat masih dirundung pandemik. Tuhan, tolonglah kami. Kami ingin mengalami pemulihan. Berkati Tuhan pemerintah-pemerintah di dunia ini. Ketika mereka akan menyebarkan vaksin bagi masyarakat. Tuhan menolong. Biarlah 2021 ini sungguh kami memperoleh semangat yang baru untuk kehidupan yang baru. Bapa, inilah anak-anak-Mu. Firman-Mu mengatakan, Engkau sebagai Bapa mengasihi anak-anaknya. Kasihanilah kami, ya Bapa. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Roh Kudus. Kami menyerahkan untuk gereja Tuhan. Biarlah setiap gereja-Mu juga menjadi berkat yang nyata bagi kehidupan umat dan masyarakat. Berkati setiap program pelayanan gereja Tuhan. Khususnya GKI Samanhudi. Tuhan berkati. Biarlah jemaat GKI Samanhudi, setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan yang menolong. Dalam keluarga, dalam kehidupan, pergaulan, dalam pekerjaan, Tuhan memberkati setiap umat Tuhan. Kami naikkan Tuhan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan, persekutuan doa pagi kita. Biarlah semua itu menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.